warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kita masih melanjutkan di bab 3. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir untuk bab 3. Dan materi kita adalah mengenai pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis pendistribusian kembali pendapatan. Silakan diperhatikan gambar ini. Ada dua gambar. Gambar satu adalah kondisi pusat perbelanjaan masyarakat kelas menengah ke atas. Kemudian gambar kedua adalah tempat tinggal masyarakat miskin. Berdasarkan kedua gambar ini, tampak bahwa pendapatan di Indonesia belum dapat terdistribusi secara optimal. Selisih besaran pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah masih besar. Masalah seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan, akan menimbulkan dampak negatif. Antara lain bisa terjadi kriminalitas, kemudian jurang kemiskinan, kemudian dan juga masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, diperlukanlah pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Oke, sebelum kita melihat bagaimana tindakan pemerintah dalam melakukan pendistribusian pendapatan nasional, kita pahami dulu ya, apa itu pengertian dari redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan merupakan pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan lain. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang, yang dilandasi dua pilar, yaitu redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia, diantaranya yang pertama ada yang namanya program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Sebagai contoh, kita tahu ada beberapa distribusi pendapatan di Indonesia seperti penerima bantuan langsung tunai atau dikenal dengan istilah BLT. Kemudian ada yang namanya program keluarga harapan atau disebut dengan PKH, dan di segi pendidikan melalui bantuan operasional sekolah, dan juga ada program Indonesia Pintar atau kita kenal dengan nama PIP. Dan di segi kesehatan kita tahu ada yang namanya Jamkesmas atau Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan sekarang itu dinamakan Askes atau Asuransi Kesehatan. Yang kedua, ada program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas.
pada tahun 2007 telah diresmikan yang namanya Program Kredit Usaha Rakyat atau yang dinamakan dengan KUR. Kebijakan ini tentunya akan merupakan angin yang segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan juga usaha kecil, dan ini akan menjadi modal bagi pelaku usaha terutama dari kalangan bawah untuk mendapatkan modal dalam mengembangkan usahanya. Yang ketiga, pemerintah melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta, lokal dan juga asing untuk menjalankan program CSR. Adapun manfaat dari CSR sendiri untuk masyarakat, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sekitar. Yang kedua, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Yang ketiga, meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Yang keempat, adanya pembangunan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial dan berguna untuk masyarakat daerah tersebut. Tentu saja dengan adanya program yang seperti ini, itu selain menguntungkan pemerintah itu sendiri, juga akan berdampak positif terhadap masyarakat di sekitarnya. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia, diantaranya yang pertama yaitu melalui subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga atau memberikan tambahan modal kepada produsen. Di antaranya misalnya pada pupuk dan juga pada BBM atau bahan bakar minyak. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekankan biaya produksi. Kemudian subsidi BBM diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekankan biaya transportasi masyarakat. Yang kedua yaitu pengenaan pajak. Selain pemberian subsidi, cara lain yang dilakukan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Terdapat beberapa banyak jenis pajak di Indonesia, di antaranya ada namanya pajak penghasilan, kemudian ada kendaraan bermotor, kemudian juga ada barang mewah. Contohnya misalnya, seseorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri maka dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Kemudian pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian kalau pajak kendaraan bermotor biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlaku STNK. Terima kasih, demikianlah pertemuan kita di bab 3 ini, dan semoga saja apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.